Selamat selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Saya Simon Hudson. Pada eh, kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis isi film The Shadow Straw dengan pendekatan kualitatif, yang mana judulnya film sebagai cerminan realitas kekerasan verbal dan non-verbal dalam film Netflix. Analisis isi kuantitatif pada film The Shadow Straw 2024. Yang mana fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kekerasan verbal dan non-verbal dipresentasikan dalam sebuah dunia fiktif yang dikendalikan oleh sistem matriarki. Rumusan masalah dalam penelitian ini itu adalah bagaimana bentuk kekerasan verbal dan non-verbal dipresentasikan dalam film ini. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan gambaran sosial yang dibentuk oleh media sekaligus membuktikan bahwa kekerasan bukanlah monopoli atau satu gender saja. Latar belakang dari penelitian ini itu muncul dari fenomena bahwa media, khususnya film, memiliki kekuatan besar dalam mempresentasikan struktur sosial, termasuk kekuasaan dan kekerasan dalam The Shadow Straw. Terjadi pembalikan sistem di mana perempuan menjadi dominan dalam berbagai aspek kehidupan dan laki-laki mengalami penindasan. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian terdahulu di sini saya menggunakan 3 penelitian, yaitu yang pertama perubahan preventif menonton film pada era media sosial, yaitu dampak short video dan implikasi terhadap perilaku menonton film, yang ditulis oleh dia tahun 2024. Yang kedua, prevensi penonton terhadap film Indonesia yang ditulis oleh Muhammad Yamul Rizky dan Yolanda Stella Rosa 2017. Selanjutnya, prevensi tontonan genre film terhadap pengaruh dan aspek kepribadian seseorang menggunakan algoritma Boxbold yang ditulis oleh Pramudia Muhammad Farhan dan Arya Hendrawan tahun 2024. Selanjutnya, teori dan konsep yang saya gunakan yaitu ada 3. Yang pertama itu ada film, yang kedua itu ada kekerasan verbal, yang ketiga itu kekerasan non-verbal. Di sini ada kerangka berpikir saya. Kerangka berpikirnya itu mulai dari film sebagai cerminan realitas kekerasan verbal dan verbal dalam film, lalu masuk ke analisis kuantitatif, yang dimana dari analisis kuantitatif ini saya membahas tentang mendapatkan sebuah konsep, yaitu yang pertama itu film dan cerminan realitas kekerasan verbal dan kekerasan non-verbal. Kekerasan verbal yang dimana dibagi 2 menjadi kekerasan verbal dan non-verbal, yang mendapatkan hasil yaitu pemahaman terkait kekerasan verbal dan non-verbal pada cerminan hidup film The Shadow Straw. Metodologi penelitian yang saya dapat di sini itu dari
pendekatan penelitian, metode penelitian, unit analisis, dan teknik pengumpulan data, metode pengujian data, dan metode analisis data. Peneliti di sini menggunakan metode analisis dengan pendekatan kuantitatif. Eh, Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan coding sheet yang dikembangkan berdasarkan kategori kekerasan verbal dan kekerasan non-verbal. Analisis yang dilakukan yaitu dengan pendekatan Holsti untuk mengukur frekuensi dan jenis kekerasan yang muncul. Dari temuan tersebut menunjukkan bahwa film ini karakter laki-laki lebih banyak mengalami kekerasan verbal maupun non-verbal. Mereka tidak hanya dibungkam, tetapi juga dikontrol secara fisik dan psikologis oleh sistem yang menekan. Ini menggambarkan dampak dari relasi kuasa yang timpang, di mana dominasi apapun bentuknya tetap membawa penderitaan. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan film ini itu membalikkan norma sosial yang biasa kita temui. Perempuan bukan lagi objek, melainkan subjek dominan. Ini menjadi cerminan bahwa ketika kekuasaan berada pada suatu pihak tanpa keseimbangan, maka potensi terjadinya kekerasan tetap besar. Nggak peduli itu siapapun pelakunya. Representasi ini juga menyentuh aspek identitas laki-laki yang seringkali dianggap kuat, namun dalam konteks ini menjadi simbol kerentanan. Kesimpulan dari film Shadows Raw ini juga tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi menjadi media refleksi. Film ini juga mengajak kita untuk melihat bahwa kekuasaan yang tidak adil itu dapat menimbulkan luka sosial bahwa media memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran kolektif terhadap isu ketimpangan dan kekerasan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.